Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal UPPPG atau Uji Pengetahuan PPG Kemenak tahun 2025, khususnya untuk formasi guru PAI, berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi uji pengetahuan PPG, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi guru bersertifikasi tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama tentang kasus perencanaan pembelajaran. Untuk soalnya, seorang guru PAI di Madrasah Sanawiyah sedang mempersiapkan RPP untuk materi iman kepada malaikat. Ia ingin siswa tidak hanya tahu nama-nama malaikat, tetapi juga mampu meneladani sifat disiplin dan amanah malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, guru merancang kegiatan belajar dengan menayangkan video singkat, diskusi kelompok, dan tugas refleksi harian. Pendekatan pembelajaran yang paling tepat digunakan guru tersebut adalah A. Pendekatan saintifik, B. Pendekatan berbasis karakter, C. Pendekatan tematik terpadu, D. Pendekatan tekstual. Jawaban yang tepat ialah B. Pendekatan berbasis karakter. Kita bahas. Pendekatan berbasis karakter menekankan pembentukan nilai dan sikap positif peserta didik melalui pembelajaran yang bermakna. Dalam kasus ini, guru tidak hanya fokus pada pengetahuan kognitif, tetapi juga penanaman nilai amanah dan disiplin, yang merupakan inti pendidikan karakter. Penggunaan refleksi dan diskusi nilai kehidupan memperkuat ranah afektif sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Soal selanjutnya tentang evaluasi autentik. Guru fikih ingin menilai kemampuan peserta didik dalam memahami praktek jual beli sesuai syariat Islam. Alih-alih hanya menggunakan tes tertulis, guru meminta siswa melakukan simulasi jual beli di kelas dengan peran sebagai penjual dan pembeli. Lalu mendiskusikan apakah transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jenis penilaian yang digunakan guru termasuk dalam kategori A. Penilaian formatif, B. Penilaian sumatif, C. Penilaian autentik, D. Penilaian tradisional. Jawaban yang tepat ialah C. Penilaian autentik. Kita bahas. Penilaian autentik mengukur kemampuan peserta didik dalam konteks nyata dan menilai proses serta hasil pembelajaran. Dalam kasus ini, guru menilai keterampilan siswa melalui simulasi yang menggambarkan penerapan langsung konsep fikih. Ini jauh lebih bermakna dibandingkan tes tertulis karena menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sekaligus. Sejalan dengan pendekatan life-based learning dalam PPG Kemenak. Soal selanjutnya tentang diferensiasi pembelajaran. Di kelas 8, guru Al-Quran Hadis mendapati bahwa sebagian siswa cepat memahami makna hadis, sementara sebagian lainnya kesulitan. Untuk mengatasi hal itu, guru membuat 3 kelompok belajar. 1 kelompok membaca hadis dengan panduan terjemah. Kelompok kedua mendiskusikan makna hadis dengan bimbingan guru. Dan kelompok ketiga membuat video pendek berisi pesan moral hadis. Prinsip pembelajaran yang diterapkan guru tersebut adalah A. Remedial teaching, B. Pembelajaran kontekstual, C. Pembelajaran berdiferensiasi, D. Pembelajaran kolaboratif. Jawaban yang tepat ialah C. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kegiatan belajar berdasarkan kebutuhan, minat, dan kesiapan peserta didik.
Guru dalam kasus ini memberi pengalaman belajar berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Hal ini sejalan dengan filosofi merdeka belajar dan prinsip inclusive education, agar setiap peserta didik mendapatkan kesempatan belajar optimal tanpa diskriminasi. Soal selanjutnya tentang kompetensi pedagogik. Seorang guru baru di MA merasa kewalahan menghadapi peserta didik yang pasif. Ia terbiasa menggunakan metode ceramah dan memberikan catatan panjang. Setelah beberapa kali mengajar, ia menyadari siswa menjadi cepat bosan dan sering berbicara sendiri. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan guru untuk memperbaiki pembelajarannya adalah A. Memberi tugas tambahan agar siswa lebih sibuk. B. Menambah variasi metode seperti diskusi atau problem solving. C. Menurunkan standar penilaian agar hasil belajar lebih baik. D. Meminta wali kelas menegur siswa yang ribut. Ini cukup jelas ya. Jawaban yang benar ialah B. Menambah variasi metode seperti diskusi atau problem solving. Guru perlu menguasai berbagai strategi pembelajaran aktif dengan menggunakan metode seperti diskusi, problem solving, atau project-based learning. Siswa lebih terlibat dan termotivasi. Prinsip pedagogik menekankan bahwa pembelajaran efektif adalah yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan bukan sekedar penerima informasi. Soal selanjutnya tentang profesionalisme guru. Guru senior di madrasah merasa sudah berpengalaman, sehingga jarang mengikuti kegiatan MGMP atau pelatihan. Akibatnya, ia masih menggunakan metode lama dan tidak memanfaatkan teknologi pembelajaran. Untuk meningkatkan kompetensi profesional, langkah yang paling tepat dilakukan guru tersebut adalah A. Mengajar lebih lama agar terbiasa. B. Mengikuti kegiatan komunitas guru dan pelatihan TIK. C. Menunggu perintah kepala madrasah. D. Membeli buku teks terbaru. Ini juga cukup mudah. Jawaban yang tepat ialah B. Mengikuti kegiatan komunitas guru dan pelatihan TIK. Ini cukup jelas ya. Karena pada soal juga dideskripsikan tentang kegiatan MGMP atau kegiatan pelatihan. Guru profesional harus terus belajar dan mengembangkan diri melalui continuous professional development, mengikuti MGMP, pelatihan, dan menggunakan teknologi adalah bentuk refleksi profesional yang penting dalam PPG. Guru perlu adaptif terhadap perkembangan zaman agar pembelajaran lebih efektif dan relevan. Soal selanjutnya tentang penanaman nilai Islami. Dalam pelajaran XKI, guru membahas perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari melawan penjajahan melalui semangat jihad dan pendidikan. Guru meminta siswa menulis esai tentang bagaimana semangat jihad itu dapat diterapkan dalam konteks pelajar masa kini, seperti semangat belajar dan disiplin. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah A. Menambah wawasan sejarah Islam. B. Melatih siswa menulis dengan benar. C. Menanamkan nilai keteladanan ulama dalam kehidupan modern. D. Mengisi waktu pembelajaran agar tidak kosong. Jawaban yang tepat ialah ya, benar. C. Menanamkan nilai keteladanan ulama dalam kehidupan modern. Kegiatan tersebut bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga mengambil ibrah atau pelajaran moral. Inilah esensi pendidikan Islam, menanamkan nilai-nilai akhlak dan semangat jihad. Dalam konteks kekinian, pembelajaran seperti ini memperkuat karakter religius dan nasionalisme siswa. Soal selanjutnya tentang komunikasi efektif. Seorang guru madrasah ibtidaiyah menyadari ada satu siswa yang jarang berbicara di kelas dan tampak kurang percaya diri. Guru kemudian mendekatinya secara pribadi
dan menanyakan kesulitan yang dihadapi. Setelah berdialog, siswa tersebut mulai berani berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Kemampuan komunikasi guru tersebut mencerminkan A. Keterampilan manajerial, B. Empati dan pendekatan humanis, C. Ketegasan dalam mendidik, D. Penilaian kognitif siswa. Jawaban yang tepat ialah B. Empati dan pendekatan humanis. Guru yang berempati memahami perasaan dan kondisi siswa secara personal. Pendekatan humanis menumbuhkan rasa aman dan percaya diri, terutama bagi siswa dengan karakter pendiam. Komunikasi yang baik menjadi dasar terbentuknya iklim kelas yang positif, sebagaimana ditekankan dalam kompetensi sosial guru. Soal nomor 8 tentang pengelolaan kelas. Guru bahasa Arab menghadapi siswa yang sering ribut saat diskusi kelompok. Ia kemudian menetapkan aturan kelas bersama siswa dan memberikan tanggung jawab kepada ketua kelompok untuk menjaga ketertiban. Langkah guru tersebut menunjukkan penerapan prinsip A. Disiplin otoriter, B. Pengendalian represif, C. Manajemen kelas partisipatif, D. Reward and punishment. Jawaban yang tepat ialah C. Manajemen kelas partisipatif. Manajemen kelas partisipatif melibatkan siswa dalam membuat aturan dan mengambil tanggung jawab. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap aturan dan menumbuhkan kedisiplinan intrinsik. Strategi ini sesuai dengan prinsip demokratis dalam pendidikan dan menjadi indikator guru yang memiliki keterampilan sosial baik. Soal selanjutnya tentang pengembangan media. Guru Pai ingin menjelaskan konsep zakat mal dengan cara yang menarik. Ia membuat video animasi sederhana menggunakan Canva dan CapCut. Kemudian memutarnya di kelas sambil berdiskusi tentang manfaat zakat dalam ekonomi umat. Media pembelajaran yang dikembangkan guru termasuk kategori A. Media visual, B. Media audio, C. Media audio visual, D. Media cetak. Jawaban yang tepat ialah media audio visual. Media video menggabungkan unsur suara dan gambar, sehingga termasuk kategori audiovisual. Menggunakan media ini meningkatkan motivasi belajar siswa dan memudahkan pemahaman konsep abstrak sejalan dengan prinsip multimedia learning theory. Soal nomor 10 tentang refleksi pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran tentang toleransi antar umat beragama, guru meminta siswa menuliskan kesan dan pelajaran yang mereka dapatkan. Guru kemudian membaca hasilnya dan menyadari bahwa beberapa siswa masih memiliki persepsi sempit. Tindakan guru yang sebaiknya dilakukan setelah refleksi tersebut adalah A. Mengulang materi yang sama dengan metode berbeda, B. Memberikan nilai tambahan bagi siswa yang tulisannya bagus, C. Menyuruh siswa menghafal ayat tentang toleransi, D. Melanjutkan ke materi berikutnya tanpa revisi. Ini juga cukup mudah ya. Jawaban yang tepat ialah benar. A. Mengulang materi yang sama dengan metode berbeda. Refleksi guru membantu mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Jika hasil menunjukkan pemahaman siswa belum sesuai, guru sebaiknya melakukan remedial teaching dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Hal ini merupakan bentuk kompetensi pedagogik dan profesional yang berorientasi pada peningkatan mutu belajar. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal UPPPG atau uji pengetahuan PPG kali ini. Jika ada yang kurang tepat boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.